mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta iman Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi. Salawat dan salam yang lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP angkatan 11 oleh Ibu Eka Maulanawati. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, kegiatan inti atau diseminasi. Yang kelima, penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillah. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Monggo Bapak Ibu dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Bantar Polang. Kepada yang terhormat Ibu Wijiati SPD SD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN 02 Bantar Pulang dan ibu guru dari SDN 03 Bantar Pulang yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, puja-puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Salawat serta salam kami aturkan untuk junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat yang diberikan kepada kita semua di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini CGB kita Ibu Eka Maulana-Wati, guru SDN 02 Bantar Pulang, mengikuti CGP angkatan ke-11, sudah sampai pada diseminasi modul aksi nyata modul 1.4. Suatu capaian yang luar biasa yang sangat memotivasi. Mudah-mudahan paparannya hari ini nanti bermanfaat bagi kita dan memotivasi bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti CGP di periode berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mari kegiatan ini kita ikuti dengan sungguh-sungguh agar kita bisa memanfaatkan ilmunya, terutama dalam kegiatan atau pekerjaan profesi kita sebagai guru, memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak didik kita, bisa memberikan pelajaran dengan menyenangkan, dan tentunya pelajarannya bisa diserap oleh anak didik kita dan merubah tingkah laku karakter anak didik kita menjadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah oleh Eka Maulana-Wati SPD SD CGP angkatan 11 SD Negeri 02 Bantar Pulang Kabupaten Pemalang. Hari ini saya buka. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan lancar dan sukses untuk Ibu Eka Maulana-Wati. Saya kira cukup dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti atau acara inti diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh CGP angkatan 11 Ibu Eka Maulana-Wati SPD SD. Kepada Ibu Eka disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Bantarbola serta rekan-rekan guru yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelum memasuki materi, saya akan mengadakan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya, tujuan di sini ice breaking yaitu untuk menyemangati, memberi motivasi kepada siswa kita. Misalnya kita sebelum pembelajaran, supaya siswa kita itu yang tadinya ngantuk biar tidak ngantuk, yang tadinya belum semangat biar semangat dalam menghadapi pembelajaran. Saya akan bagi kertasnya untuk memulai SBK. Dari kertas yang saya bagi Bapak Ibu, saya minta tolong tuliskan sebuah kalimat dengan menggunakan kata jika. Tapi yang menulis kalimat dengan menggunakan kata jika itu untuk barisan yang paling depan. Dan terus untuk menulis kalimat dengan menggunakan kata maka itu barisan yang nomor 2. Silakan Bapak Ibu tulis bebas. Misalnya jika saya jadi presiden, maka saya akan, nanti makanya jangan dilanjut ya Bu, berarti nanti yang depan jika, yang belakang maka. Bebas terserah Ibu, nggak asal saja nggak apa-apa. Dan nanti bisa ketemu apa enggak, itu kalimatnya bisa menyatu apa enggak. Ya benar Bu, jika saya kaya raya saya akan memberi berbagi kepada yang membutuhkan. Bu, ada lagi jika saya menjadi Menteri Pendidikan akan mensejahterakan ya Bu ya. Faiz kayaknya sudah deh. Coba Bu Faiz. Jika apa Bu? Jika saya jadi murid kembali, Jika saya menjadi murid kembali, oke. Terus dilanjut mundur. Maka apa Bu? Maka saya akan jadi murid yang baik. Iya betul. Beri tepuk tangan sama Bu Faiz dan Bu Nur. Iya. Terus lanjut Bu Surnia. Jika apa Bu? Saya ya, jika saya ke Mekah, Maka Evi maka Oh papi ya udah Bu Evi suaranya lagi kurang itu, kurang volumenya kurang, diganti papi. Maka jika saya ke Mekah, maka apa papi? maka saya akan senang sekali. Iya betul, maka saya akan sangat senang sekali. Sekarang Bu Fatona jika apa Bu? jika saya punya
ngaji. Iya, semoga Pak Haryanto dan rekan-rekan guru yang ada di sini bisa menyusul Bu Nur, Bu Eci, Nur Hayati. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas ice breaking-nya. Ice breaking seperti yang tadi saya katakan gunanya untuk memotivasi siswa kita. Ice breaking tidak hanya dengan menggunakan kalimat saja, tapi kita bisa dengan menggunakan permainan, terus bisa dengan menggunakan tepung, dan juga bisa menggunakan model-model ice breaking yang lain supaya siswa kita semangat dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kita masuki pada materi, yaitu saya di sini akan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan di sekolah. Selamat datang Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Bantar Bolang dan SD Negeri 03 Bantar Bolang. Di sini marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif untuk sekolah kita tercinta. Budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa Bapak Ibu? Budaya positif. Budaya baik, ya betul Bu Faiza. Budaya baik atau bisa juga pembiasaan yang baik, karena positif itu berarti baik. Dalam sekolah kita, apakah di sekolah kita itu sudah menerapkan pembiasaan yang baik? Bu Sumiah, contohnya di sekolah kita, ya sudah. Contohnya ketika mau masuk kemudian kita sudah masuk ke kelas, berdoa sebelum mulai pembelajaran, kemudian membaca surat Al-Fatihah, itu juga termasuk bahwa di sekolah kita itu sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Contohnya yaitu membaca surat pendek sebelum memulai pelajaran, terus berbaris di depan sebelum masuk ke kelas, terus juga adanya pembiasaan Jumat Sehat Bu, yaitu diadakannya senam bersama. Selain itu juga ada dalam keagamaan Honor, misalnya setiap hari Rabu di SD kita itu ada pembiasaan yang namanya ya membaca bersama siswa kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk membaca Asmaul Husna. Latar belakang dari budaya positif di sini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, guru itu ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan siswa itu ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Kita harus merawat tanaman tersebut dengan baik. Jika tidak dirawat, walaupun tanaman itu dari bibit yang unggul, kita tidak akan mendapatkan hasil panen yang baik. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik berarti kita itu harus mendidik siswa kita dengan benar. Walaupun anak itu sebenarnya pandai, tapi kalau kita biarkan saja, misalnya kita mengajar anak tersebut hanya dengan menggunakan LKS saja, terus menyuruh anak itu membaca sendiri, maka anak itu walaupun pandai tidak akan berkembang dengan baik. Seperti juga seorang petani, walaupun bibit itu unggul, apabila dibiarkan saja, tidak dirawat, tidak diberi pupuk dengan baik, tapi seorang petani itu hanya menanam saja terus kembali nanti untuk memanen, maka bibit tersebut tidak mungkin akan tumbuh menjadi bibit yang unggul, tapi dia malah kemungkinan akan mati. Begitu juga siswa kita itu mau diapakan?
baik, apakah mau diberi pembelajaran yang biasa-biasa saja, apakah mau dibiarkan saja. Itu tergantung kita sebagai pendidik, bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan peserta kita menjadi peserta yang berprestasi. Untuk mewujudkan budaya positif, kita harus menerapkan yang namanya disiplin positif. Disiplin itu apa, Bu? Disiplin patona, apa Bu patona disiplin? Iya, tepat waktu. Terus apalagi Bu Siska disiplin? Menaati aturan, ya menaati aturan. Disiplin di sini kita sebagai seorang pendidik itu biasanya dilihat guru disiplin itu biasanya guru yang datangnya pagi, pulangnya siang. Terus guru yang mengerjakan administrasinya lengkap, itu bisa juga disebut dengan guru disiplin, ya Bu. Iya, dilihat dari kasat mata bahwa itu oh ya guru disiplin mangkatnya esok paling awan, nah seperti itu. Akan tetapi kita melaksanakan yang namanya kedisiplinan itu harus dari kesadaran diri kita sendiri, bukan karena sesuatu atau karena kita malu kepada tetangga SD atau takut karena teguran dari ibu kepala sekolah, ya Bu. Misalnya seperti itu karena kita disiplin itu karena dari diri sendiri. Kira-kira di sini di SD 2 sudah seperti itu semua ya Bu ya, disiplin berangkat pagi dan pulang sesuai dengan jam kerja. Jangan sampai kita itu berangkat siang, siswanya sudah berangkat duluan tapi gurunya belum berangkat. Kasihan. Kita sebagai teladan, sebagai contoh siswa kita, untuk dapat menerapkan disiplin kepada siswa, maka kita harus tanamkan disiplin diri kepada diri kita terlebih dahulu. Dalam penerapan disiplin positif itu tidak boleh menggunakan yang namanya kekerasan dan juga tidak boleh menerapkan karena adanya suatu sokongan, ancaman maupun hukuman. Kita sebagai guru mau menerapkan kedisiplinan kepada siswa, kita komunikasikan kepada siswa, anak-anak kalau bisa berangkat ke sekolah jangan sampai terlambat. Tapi kita mengkomunikasikan tersebut, jangan kita memberi yang namanya sokongan. Misalnya kita memberi hadiah, dan sewaktu-waktu kita lupa tidak membawa hadiah, maka siswa tersebut akan kecewa. Berarti siswa tersebut itu melaksanakan kedisiplinan bukan dari diri sendiri, tapi melaksanakan kedisiplinan karena adanya sesuatu. Misalnya kayak tadi adanya suatu hadiah. Terus juga tanpa adanya suatu hukuman. Siswa melaksanakan kedisiplinan itu dari kesadarannya sendiri tanpa hukuman. Kalau misalnya yang berangkat siang terus dihukum, misalnya di kelas 6 yang berangkat siang nanti saya hukum, ya dia pasti pada saat pas saya tidak berangkat, maka dia akan menyepelekan, lah wong gue kan nggak berangkat, akhirnya dia tidak mematuhi kedisiplinan tadi. Dalam disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 nilai. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Coba Pak Piki kan ngajar di kelas 3 ya Pak? Betul. Pak Piki menerapkan nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya Pak? Biasanya supaya siswa itu
paham tentang nilai kebajikan, tapi penerapannya itu saya dengar kok menggunakan lagu. Coba Pak, dinyanyikan lagunya Pak. Yang profil belajar Pancasila gak apa-apa. Ayo Pak. Bu Siska yang kelas 2. Ya Bu Siska. Bu Siska. Yang itu sih belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Iya, guru kelas 1 itu biasanya kan penerapannya seperti itu ya Bu, dengan menggunakan lagu. Apa ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Surnia. Ya, kita sebagai pendidik untuk mewujudkan budaya positif, kita harus menerapkan 6 nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah kita, apakah sudah diterapkan Bapak Ibu? Sudah nggih, seperti yang tadi dari awal, yaitu adanya pembiasaan keagamaan, misalnya tadi membaca surat pendek sebelum memulai pelajaran. Terus setiap hari Rabu pembiasaan pembacaan Asmaul Husna. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa sih Bu Fatona berkebinekaan global itu? Berkebinekaan global itu maksudnya beraneka ragam, Ibu, beraneka ragam. Kalau di Indonesia itu kan terdapat berbagai macam keanekaragaman, entah itu keanekaragaman pakaian adat, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman suku, keanekaragaman agama, keanekaragaman senjata tradisional dan lain sebagainya. Yang dimaksud di sini itu adalah keanekaragaman yang ada di kelas, yang ada di sekolah. Misalnya keanekaragaman gender, yaitu jenis kelamin. Di sekolah kita siswanya ada yang putra, ada yang putri. Terus keanekaragaman rambut, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Keanekaragaman hobi, kesukaan, karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan juga ada yang namanya keanekaragaman pekerjaan orang tua. Ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang dan lain sebagainya. Dengan adanya keberagaman tersebut, maka kita sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menerima siswa kita dengan apa adanya. Dan kita itu tidak boleh yang namanya membeda-bedakan. Aja Dumek itu anaknya guru, terus dijadikan ketua kelas, terus yang anaknya petani kasihan dijadikan anggota. Itu tidak boleh. Harus kita samakan, kita melihat bahwa keragaman itu memang berbeda, tapi intinya adalah sama. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong, Bu Nur. Artinya iya betul Bu, bekerja sama. Kita harus terapkan kepada siswa kita untuk saling bekerja sama. Entah itu di lingkungan sekolah, entah itu di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Zaman sekarang, bahwa kebanyakan siswa itu sibuk dengan HP-nya sendiri. Itu kalau di rumah, kadang ibunya minta bantuan sesuatu sampai dipanggil 1 kali 2 kali, dia itu tidak respon sama ibunya, iya, karena dia itu sibuk dengan HP-nya, jarang berkomunikasi. Itu anak zaman sekarang. Yang saya lihat juga para pemuda-pemudanya bergerombol, tapi dia juga sibuk dengan HP-nya sendiri. Maka dari itu kita sebagai pendidik, kita harus menerapkan yang namanya kerjasama dan gotong royong. Yang keempat, mandiri. Artinya apa Bu Faisah mandiri?
berusaha dengan sendiri. Kita harus menerapkan yang namanya nilai kemandirian kepada siswa kita. Misalnya siswa yang kelas 1 tidak bisa membuka jajan sendiri, ya Bu Surnia, dia minta bantuan kepada Bu Guru, Bu Guru tolong saya bukakan jajan Bu. Iya, nanti Bu Surnia membukakan. Terus apalagi misalnya mau ke kamar mandi, belum bisa mencopot celananya sendiri, Bu Surnia tolong Bu saya mau ke belakang dicopotin ya Bu. Misalnya seperti itu ya Bu ya. Iya nggak apa-apa, kita sebagai guru harus memberi pelayanan yang terbaik, tapi kita juga harus mengarahkan 1 kali, 2 kali dibantu nggak apa-apa, setelah itu 3 kali kita persilakan untuk bisa sendiri supaya bisa mandiri Bu. Terus yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis itu berarti kita itu mencermati dari permasalahan yang ada. Jangan terus kita langsung mempunyai yang namanya mendengar, yang namanya informasi kita langsung menyebarluaskan, itu jangan seperti itu. Kita itu harus bisa yang namanya mencermati dulu informasi itu betul atau salah. Sekiranya benar baru kita sebarluaskan. Dan misalnya di dalam kelas penerapan bernalar kritis, kita juga bisa terapkan kepada siswa yang misalnya siswa tersebut yang sering diam, tidak mau berpendapat, jarang berpendapat, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan supaya siswa tersebut bisa berpendapat dan bisa menjawab dari apa yang kita tanyakan supaya dia bisa bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Kreatif apa Bu Siska? Kreatif apa? Artinya kreatif bisa menciptakan suatu ide atau karya. Kalau zaman dulu seperti saya, siswa zaman dulu itu menciptakan suatu idenya itu dari berbagai macam karya-karya kerajinan tangan. Bisa membuat, misalnya kalau saya perempuan itu bisa membuat kalung-kalungan dari tangkai, dari lidi atau dari tangkai tumbuhan. Terus misalnya laki-laki bisa membuat bentuk mobil-mobilan atau membentuk perahu dari kulit jeruk. Tapi kalau zaman sekarang karena dengan adanya kemajuan teknologi, maka siswa kita itu bisa membuat video yang diunggah ke dalam YouTube. Itu nggak apa-apa Bu. Yang penting kita itu bisa memberikan masukan-masukan, nilai-nilai yang baik, karena sekarang itu zamannya konten-konten TikTokan, anak saya juga ya sering kan saya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai terjerumus ke dalam yang tidak baik. Itu merupakan suatu kecanggihan dalam kemajuan zaman sekarang. Kita lanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita bentuk biasanya pada awal masuk tahun ajaran baru. Keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu kadang berbeda, tergantung keyakinan kelas yang kita buat dan ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu bagi yang melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara siswa dan guru tersebut juga harus melaksanakan keyakinan itu. Tidak hanya siswanya saja. Itu biasanya dilakukan pada awal pembelajaran masuk dan biasanya juga ada yang namanya asesmen diagnostik. Nah, di sini pembelajaran kelas yang saya buat di kelas 6, yang pertama adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang pertama, setiap anggota kelas
tersebut harus diajarkan temannya, misalnya seperti itu. Terus juga pada guru tidak boleh makan pada saat pembelajaran di depan siswa. Delalai kok bu gurune tes bayaran duit akeh kok pengen traktirna muridé, akhirnya dia itu akan makan. Lah terus siswanya bilang, "Bu guru kok makan sih?" Bu guru harus melaksanakan konsekuensinya, yaitu bu guru harus melaktir murid-muridnya sekelas. Nah misalnya seperti itu tanpa disengaja apa-apa, itu namanya berbagi. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Kita harus memperhatikan siswa. Dalam belajar itu harus senang. Misalnya ada siswa yang berangkat sekolah, ya Bu, misalnya siswa itu cemberut, Gunur tanyakan kepada siswa itu, "Loh, kenapa sih kamu cemberut? Kenapa saya nggak dikasih uang saku Bu sama ibunya, lupa?" Nah, Gunur emang akhirnya ya Gunur ngasih uang saku. Akhirnya siswa tersebut merasa senang. Jadi dalam pembelajaran itu insya Allah akan berhasil. 3. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, berarti perlu mengerjakan tugas, entah itu tugas piket, entah itu tugas mengerjakan PR, ataupun tugas mengerjakan soal yang diperintah oleh guru. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah di sini harus ada penerapan yang namanya saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh yang namanya membeda-bedakan. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman di sini maksudnya jangan sampai ada anak yang dibully. Bu, dibully, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya biar jangan sampai ada anak yang nakal, biar tidak ada yang namanya pembulian. Biar anak itu merasa nyaman di dalam kelas, semua siswa harus merasa nyaman. Jangan sampai ada pembulian, kasihan. Dalam keyakinan kelas itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama hormat, yang kedua bekerja, yang ketiga diterima dan dimiliki. Hormat, kita harus menerapkan yang namanya sikap saling menghormati dan meminta izin terlebih dahulu kepada siapapun apabila mau meminjam barang kepada orang lain. Saya terapkan kepada siswa saya karena siswa saya di sini adalah siswa kelas 6. Saya menerapkan supaya siswa saya itu kan yang paling tua Bu, apabila kalau mau pinjam saku, entah itu mau pinjam penghapus, entah itu mau pinjam tipek, harus minta izin terlebih dahulu. Aja dumeh terus paling tua dengan seenaknya sendiri tanpa minta izin, itu tidak boleh. Terus saling menghormati. Siswa sekarang yang saya lihat itu jarang sekali ada siswa yang lewat di depan gurunya, misalnya gurunya sedang duduk permisi seperti itu. Jarang Bu, biasanya langsung lari sana, lari dikirane kayak nggak ada guru. Nah biasanya kan seperti itu. Tapi alhamdulillah di sekolah kita itu yang seperti itu jarang Bu, malah kebanyakan itu pada sopan-sopan semua. Permisi Bu Guru, terus mau ke belakang ya izin dulu, saya mau ke belakang Bu, seperti itu. Terus yang kedua bekerja di sini berarti melaksanakan tugas sekolah. Yang ketiga diterima dan dimiliki. Siswa itu harus diterima, ada rasa diterima, walaupun dia itu terdapat yang namanya perbedaan dengan teman yang lain yang seperti saya tadi katakan. Misalnya ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Satu kelas itu sama, satu kelompok. Tidak boleh ada yang namanya geng-gengan, Bu. Geng-gengan itu nggak boleh. Kelompok sini geng ini, kelompok ini geng ini. Kalau dalam satu kelas ya berarti tetap dalam satu kelompok. Sekarang kita lanjut yang namanya kebutuhan dasar.
dimiliki oleh siswa. Contohnya adalah makan, minum, sarapan, makan, tempat tinggal, pakaian. Kita lihat siswa kita, bagaimana dia itu mau bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Misalnya kalau dari rumah belum makan, gitu, kan mesti lapar, akhirnya dia tidak bisa konsentrasi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini dia itu butuh kasih sayang. Kita sebagai seorang guru harus saling menyayangi semua siswa kita, dan kita harus bisa menerima. Tidak boleh tadi yang seperti saya katakan dibeda-bedakan. Biasanya siswa yang tidak diterima di kelasnya atau dicuekin namanya gitu, dia itu nanti akan diam, dia itu tidak mau, dia itu akan berkecil hati. Diusahakan supaya dalam satu kelas itu bisa saling menerima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini biasanya siswa yang memiliki tingkat penguasaan yang paling tinggi itu biasanya ingin menjadi ketua kelas. Di sini penguasaan prestasinya, penguasaan terampil. Yang keempat adalah kebebasan. Di sini tuh kebebasan bukan berarti siswa itu bebas untuk tidak mengikuti pelajaran. Kebebasan di sini siswa itu berarti bebas untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Misalnya yang berbakat melukis, ya Bu, kita kembangkan, kita gali potensinya. Yang kelima, kesenangan ini. Kesenangan siswa itu butuh kesenangan. Misalnya apa Bu, biar siswa itu senang? Pembelajaran dengan bermain. Kalau gurunya Bu, kesenangan apa Bu? Duitnya banyak, ya benar. Terus selain duitnya banyak apa bukan karena piknik ya biar refreshing, itu kesenangan guru. Kalau banyak teman, banyak sahabat, uangnya banyak, kata guru SD2 itu senang itu kalau uangnya banyak. Bener Bu, saya juga merasa senang kalau uangnya banyak. Terus dia bisa berbuat baik. Nah, kesenangan pada siswa, kita harus bisa menerapkan kesenangan, ya Bu. Di sini berarti kita bisa dalam pembelajaran dengan cara bermain. Kita bisa kreatif menciptakan permainan-permainan yang disesuaikan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Terus lanjut, yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol di sini, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, dan apakah sebagai manajer. Kira-kira apa Patona? Kita juga pernah jadi penghukum ya? Pernah tidak Patona jadi penghukum? Selama jadi guru? Ya pernah, saya juga pernah menjadi penghukum. Saya pernah menjadi penghukum karena di sini saya belum pernah mengikuti pembelajaran guru penggerak. Setelah saya mengikuti pembelajaran guru penggerak, saya lebih tahu dan bangga tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi penghukum. Biasanya kalau kita sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik yang verbal. Di sini itu guru itu merasa selalu benar, siswanya itu yang salah. Dan di sini biasanya guru itu menggunakan kata-kata, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-katanya, menggunakan kata-kata yang keras. Dan hasilnya itu murid akan marah, yaitu akan mendendam dan bisa lebih berontak. Seperti yang pernah saya alami, saya pernah dihukum sama guru bahasa Inggris, sampai sekarang pun masih teringat dan tidak akan terlupakan. Saya itu maju ada PR, saya telinganya dijewer Bu, itu kan berarti merupakan sebuah hukuman. Dijewer, kalau tidak bisa menjawab tambah keras Bu jewernya. Iya, saya pas waktu itu kelas 1 SMP
purnomo. Sampai sekarang pun masih membekas. Padahal anaknya tak ajar saya dua-duanya, akhirnya ketemu lagi. Kalau hukuman itu pasti membuat anak menjadi dendam, dan mereka itu biasanya akan memberontak. Makanya kita jangan ada di posisi sebagai penghukum. Yang kedua, yaitu ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau di sini posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu kadang siswa yang membuat kesalahan itu diundang terlebih dahulu, tidak seperti menghukum. Kalau menghukum langsung kamu lari-lari di lapangan misalnya seperti itu. Tapi kalau ini tidak, kalau ini dilakukan cuma 4 mata. Biasanya kalau pembuat merasa bersalah dengan menggunakan kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, bapak berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, misalnya seperti itu. Dan hasilnya kepada siswa, jika seperti itu maka siswa itu akan kecewa, dia itu akan hatinya itu seperti tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kalau terjadi pada anak yang hatinya sensitif, maka dia akan selalu menjadi diam dan akan menahan perasaannya. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Di sini itu posisinya guru itu sebagai teman. Biasanya menggunakan kata-kata ayo bantulah demi bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hasilnya memang ada hasil positif sama hasil negatif. Kalau positifnya antara guru dan siswa itu bisa akrab, tapi negatifnya siswa tersebut akan ketergantungan. Jadi kalau tidak ada guru tersebut, siswa itu tidak bisa untuk mengikuti guru yang lain. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Di sini pemantau bahwa kita itu mengawasi, biasanya menggunakan kata-kata peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Hasilnya di sini biasanya murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid dibuat tidak nyaman. Yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Dalam posisi ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, di sini itu di manajer murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya. Biasanya menggunakan kata-kata apa yang kita yakini, apakah yang kamu yakini, dan hasilnya itu akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tapi dengan bimbingan murid. Disinilah dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling efektif adalah posisi kontrol manajer yang perlu kita terapkan kepada siswa. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan untuk menangani permasalahan kepada siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu biasanya dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini, kamu berhak merasa begitu. Terus validasi tindakan yang salah, bisa dengan menggunakan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
untuk menangani masalah siswa, yaitu siswa tersebut mendapat ejekan dari temannya. Saya menyelesaikan dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu bisa lihat video ini, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, yaitu dimulai dari pertama, misalnya identitas suatu masalah, terus memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga dengan keyakinan jelas. Contoh video yang saya buat, Bu, untuk menangani siswa yang ceritanya itu diejek sama temannya, setelah itu dia mendorong yang mengejek tadi. Saya terapkan dalam segitiga restitusi. Itu keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, itu ya Bu, contohnya. Nah, terus di sini juga ada setelah saya menangani anak tersebut, setelah itu anak tersebut bisa menyadari bahwa dirinya itu langsung membalas temannya dengan mengejek juga. Ya, terus akhirnya setelah saya diskusikan dengan menggunakan segitiga restitusi, dia menyadari bahwa dia merasa bersalah dan akhirnya dia meyakini apa yang ada dalam keyakinan kelas dan dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir akhirnya dia meminta maaf kepada temannya karena dia telah merasa bersalah mendorong temannya. Sekarang yang terakhir Bu, refleksi. Dalam refleksi di sini, peristiwa apa yang Bapak Ibu alami setelah pembelajaran tadi, setelah pembelajaran budaya positif? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari pembelajaran budaya positif dan hal apa yang dipelajari? Terus yang terakhir, hal yang akan dilakukan ke depan. Silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di selembar kertas. Nanti saya minta untuk memberi tanggapan, bisa disampaikan maju ke depan. Bu Fatona, coba Bu Fatona, silahkan. Tadi yang dipelajari dari hampir 60, ya udah Bu Siska sama Bu Siska, dari 60 menit tadi ini hampir selesai pembelajarannya itu. Bagaimana? Apakah membosankan? Apakah menyenangkan? Terus pembelajaran apa yang bisa didapat? Itu refleksi Bu, terserah ya, dengan nanti bisa berpendapat. Oke, sekarang kita memasuki refleksi ya Bu. Monggo beri tanggapan, misalnya perasaan seperti apa, hal yang dipelajari sama hal yang akan dilakukan ke depan. Monggo Bu Faiza. Ya,
Apa ini Bu Eka? Monggo yang perasaan dulu, perasaan. Selama 1 jam kurang lebih ya Bu Eka. Apa ini budaya positif ya? Apa yang kami rasakan mungkin mewakili teman-teman ya, pastinya suatu motivasi untuk kami, perasaan kami yang senang karena mendapatkan banyak ilmu, kemudian hal yang dipelajari, kemudian mungkin tadi segitiga restitusi yang mungkin tidak banyak yang bisa diterapkan di sekolah kita, jadi memang harus banyak dipelajari oleh guru dulu. Kemudian untuk apa yang harus dilakukan ke depan, yang harus dilakukan ke depan khususnya untuk saya pribadi itu lebih mengedepankan pelayanan kepada anak untuk melihat apa kebutuhan dasar dari anak tersebut. Ketika kita tahu dalam kelas tersebut anak merasa tidak nyaman, kita harus tahu juga apa yang terjadi di dalam perasaan anak tersebut dari kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh BK. Mungkin itu, terima kasih BK. Terima kasih Bu Faiza atas refleksinya. Selanjutnya Bu Surnia. Monggo Bu Siska. Ya, hal yang akan dilakukan ke depan yaitu pembiasaan yang lebih bermanfaat bagi siswa yang melanggar akan diberi restitusi. Contohnya seperti menyiram bunga. Konsekuensi ya dengan menyiram bunga. Terima kasih. Ya, di sini Bu Siska mengatakan bahwa hal yang akan dilakukan ke depan adalah memberi konsekuensi yang lebih bermanfaat. Kalau tadi kan misalnya konsekuensinya misalnya tidak mengerjakan PR, dia mengerjakan PR saat istirahat. Nah sekarang konsekuensinya menyiram bunga, biar bunga-bunga yang ada di sekolah kita itu tumbuh subur, ya Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Siska dan semua rekan guru yang telah hadir di sini dan telah memberi refleksi. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bu Eka Maulanawati atas pemaparan diseminasi Singkatan Modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat dan pastinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di kelas sebagai seorang guru. Untuk selanjutnya, rangkaian acara sudah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kelancaran acara hari ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan yang tidak luput dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.